wabarakatuh. Halo kawan-kawan subscriber, semoga kita semua tetap diberi kesehatan selalu ya guys. Oke, dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Mukhlisin dan saya sendiri Rahmat Topik akan membahas kesimpulan dari semua yang telah kita upload dalam video-video tentang kewirausahaan sebelumnya. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pengertian wirausaha. Nah, wirausaha berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira artinya pejuang, pahlawan, berbudi luhur, berani, dan lain sebagainya. Sedangkan usaha merupakan perbuatan atau amalan yang berbuat sesuatu dan bekerja. Oke, pengertian wirausaha menurut para ahli yaitu menurut Soeharto Prawiro, kewirausahaan adalah sebuah nilai penting yang diperlukan untuk modal awal dalam melakukan sebuah usaha dan mengembangkan usaha. Jadi, pengertian wirausaha adalah orang yang membuat sesuatu produk, menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, hingga mengatur permodalan serta pemasaran. Oke, di sini ada ciri-ciri wirausaha. Yang pertama yaitu selalu berpikir positif. Nah, berpikir positif ini menjadi hal yang penting jika kamu ingin memulai sebuah wirausaha. Berpikir positif sangat penting, terutama bagi kamu yang akan mengambil keputusan dalam sebuah usaha. Yang kedua ada selalu percaya diri. Nah, berpikir positif saja tidak cukup. Kamu juga harus memiliki sikap berani dan penuh percaya diri. Yakinlah bahwa usaha yang kamu dirikan itu sendiri ini bisa sukses. Yang ketiga ada berani mengambil resiko. Nah, seorang wirausahawan selalu berani untuk mengambil resiko, sebab resiko akan selalu ada pada setiap keputusan yang akan kamu ambil. Nah, apakah resiko itu besar atau kecil? Berapa resiko yang mungkin terjadi dalam dunia usaha adalah kecelakaan, kebakaran, kegagalan, serta munculnya kerugian. Yang keempat, ada memiliki jiwa pemimpin. Nah, seorang wirausahawan harus memiliki jiwa kepemimpinan. Apa jadinya jika kamu mendirikan sebuah perusahaan namun tidak memiliki jiwa kepemimpinan? Ketika kamu berwirausaha, secara otomatis kamu akan menjadi seorang bos atau pimpinan. Yang kelima ada selalu menatap masa depan. Oke. Menjadi entrepreneur selalu berpikir untuk situasi yang akan datang. Misalnya tepat dalam mencari peluang untuk menciptakan usaha yang lebih sukses di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir ada berorientasi pada hasil. Menjadi wirausahawan, hal ini berarti kamu harus selalu berorientasi pada setiap hasil yang didapatkan. Hal ini sangat penting sebab dalam dunia usaha pasti akan ada hambatan dan yang membuat kamu bisa menyerah. Oke. Di sini ada cara menjadi wirausaha. Yang pertama ada memiliki skill sebagai pengusaha. Nah, bagaimana sih memiliki skill sebagai pengusaha itu? Pentingnya memiliki skill sebagai seorang pengusaha bisa menjadi langkah awal yang tepat jika Anda ingin menjadi wirausahawan yang sukses. Mental pengusaha harus dibentuk sejak awal sebelum membangun satu usaha. Skill tersebut misalnya seperti memahami target pasar, memahami kebutuhan pasar, mampu membaca kesempatan, kemampuan komunikasi yang baik, dan lain sebagainya. Nah, semua skill tersebut akan bermanfaat bagi seorang wirausahawan karena akan sangat dibutuhkan selama masa membangun usaha. Yang kedua, memiliki akses permodalan. Nah, untuk memulai usaha, Anda akan memerlukan modal. Memiliki akses modal yang bagus akan membantu usaha Anda lancar dan tentunya akan mempercepat proses produksi.
Modal suatu usaha merupakan salah satu kunci agar bisnis bisa berjalan dan tetap lancar. Anda bisa mendapatkannya modal itu dari manapun. Yang ketiga, ada mampu menghasilkan solusi. Seorang wirausaha adalah orang yang mampu memberikan solusi wirausaha tepat untuk masalah yang sedang terjadi. Solusi yang diberikan juga itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang keempat, ada pandai mengatur wirausaha. Nah, dalam bisnis adalah banyak hal yang perlu diatur sebagai wirausahawan, baik itu produksi maupun internal bisnis seperti laporan keuangan. Setiap proses bisnis adalah yang penting dan tidak bisa dilewatkan begitu saja. Nah, bagaimana sih memulai sebuah usaha untuk yang baru? Bagaimana memulai usaha baru gitu? Nah, kian luas suatu jaringan bisnis akan semakin cepat bisnis itu berkembang dan kian besar peluang untuk pertumbuhannya. Nah, yang pertama, memiliki kemauan. Pebisnis harus memiliki kemauan, yaitu yang pertama ada kemauan menyediakan waktu, kemauan mengatur waktu, kemauan bekerja keras, kemauan hidup sederhana, dan kemauan pantang menyerah. Kedua, memiliki kemampuan. Pebisnis harus memiliki kemampuan, yaitu kemampuan finansial atau modal, kemampuan intelektual, kemampuan emosional, dan kemampuan sosial. Ketiga, pebisnis harus menetapkan bisnis apa dan jumlah produk yang akan dijadikan, yaitu monobrand produk, satu jenis produk usaha, dual brand produk, dua jenis produk usaha, dan multi brand produk, banyak jenis produk. Keempat, ada pebisnis harus memastikan komunikasi jaringan, yaitu komunikasi dengan supplier, pemasok, komunikasi dengan calon pembeli, komunikasi dengan pembeli, komunikasi dengan pelanggan, dan komunikasi dengan kompetitor. Oke. Kemudian kita lanjut dengan membahas hasil kesimpulan observasi dari ketiga pengusaha tersebut yang akan dilanjutkan oleh saudara saya. Kepada Muhammad Mukhlisin, saya persilahkan. Profil pengusaha ke-1. Nama Nurhadi Senun, usia 20 tahun, tempat tinggal Desa Sindang Kempeng, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan. Memiliki usaha kebun atau instalasi hidroponik sayuran salada. Kesembilan, pengusaha 1. Kang Nurhadi ini tergolong pengusaha sukses di usia muda. Di samping beliau juga sambil bekerja di luar rumah. Namun ketika dia di waktu kosong setelah bekerja, beliau mengurusi kebun hidroponiknya. Kang Nurhadi menjadi inspirasi bagi anak muda di desanya, termasuk kita yang mewawancarinya juga, yang mana di usia mudanya dia tidak kebingungan ketika di desa. Rezeki bisa datang di mana saja ketika kita mampu berusaha. Tidak harus merantau ke kota, namun di desa juga sangatlah berpulang untuk mendapatkannya. Profil pengusaha kedua. Nama Pak Aung, usia 40 tahun, tempat tinggal di Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Memiliki usaha pengrajin rotan. Kesimpulan pengusaha 2. Awal menggeluti sebagai pengrajin rotan tahun 2019 hingga saat ini. Sudah 2 tahun lamanya Pak Aung menggeluti di bidang pengrajin rotan. Jenis barang yang dihasilkan macam-macam, tergantung pesanan konsumen. Namun barang yang setiap hari dibuatnya itu seperti laci, buku, lemari kecil, dan lain-lain. Modal yang dibutuhkan bukan hanya materi dalam hal pengrajin ini. Modal utama yang diperlukan pengalaman dan menganyam rotan dan kesabaran
sertai ulet dalam mengerjakannya. Profil pengusaha ketiga, nama Fathul Nijar, usia 19 tahun, tempat tinggal Desa Kedungeneng, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, memiliki usaha Kromo Coffee. Kesimpulan pengusaha ketiga, di usia mudanya yang memiliki brand Kromo Coffee ini memang sangat menginspirasi di kalangan anak muda. Walaupun baru 3 bulan lamanya mengawali usaha tersebut, sudah cukup sukses. Dalam usaha tersebut dia mencukupi kesehariannya sendiri. Modal menurut Asumber harus memiliki niat yang penting ketika akan memulai bisnis atau usaha. Mental terhadap akan mengawali usahanya. Sekian dari kelompok 8. Saya Muhammad Nurdisin dan rekan saya Rahmat Taufik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.